Selamat malam pemirsa. Pemungutan suara pemilu legislatif dan juga pemilu presiden 2019 menyisakan waktu kurang dari 5 bulan lagi. Dan bukannya semakin solid, partai politik pengusung capres dan juga pendukung capres-cawapres justru menghadapi dinamika internal dan juga koalisi antar partai membuat koalisi tidak berjalan mulus. Beban fokus ganda dalam pemilu serentak yang pertama kali akan digelar di tahun depan nanti membuat sejumlah partai politik nampak gamang antara mengkampanyekan pasangan calon yang mereka dukung di Pilpres atau menyelamatkan suara konstituen. Karena ini memang tuntutan demi menjaga eksistensi tentunya untuk bisa berkiprah di kancah perpolitikan nasional untuk masuk ke DPR RI di Senayan, Jakarta. Bersama saya Wahyu Wibowo, inilah Partai Bicara di antara dua pilihan. Ya baik pemirsa, saya ingin langsung perkenalkan ada siapa saja narasumber yang hadir di Partai Bicara malam hari ini di antara dua pilihan. Di sebelah kanan saya langsung saya ingin perkenalkan ada Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaun. Selamat malam. Selamat malam Mas Wahyu, selamat malam penonton Indonesia. Dan juga ada Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi. Mas Awi, selamat malam. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Dan juga ada Ketua DPP Partai Golkar Hetifah Saifudian. Selamat malam. Hai, malam. Hetifah. Dan di sebelah kiri saya ada Ketua Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang PBB Sukmo Harsono. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Selamat malam. Malam Bu Wahyu. Bapak-bapak, Bu Hetifah. Saya ingin langsung sebelum kita mulai tadi sudah dilihat sebenarnya dari paket pembuka tadi, tapi saya ingin coba sedikit kita lihat ke grafik yang ingin saya tampilkan yang ada di belakang saya ini. Kita lihat bersama. Oke, ini tampangnya sama dengan narasumber kita, Bang Jansen ini ya. Ini beberapa waktu lalu, 14 November, ini soal menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak SBY beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada lagi, ya. Ini soal tagih menagih janji antara anggota koalisi pengusung Prabowo Sandi, Demokrat dan Gerindra. Di 19 November kemudian bersambut lagi ada SBY yang menyatakan akan turun kampanye untuk Prabowo Sandi pada bulan Maret 2019. Itu tanggal 19 November 2018. Kemudian di 20 November hari ini ada tim ses Prabowo Sandi akan mengaku akan membereskan seluruh komitmen yang sudah disepakati dengan SBY. Saya ingin tanyakan dulu ke Bang Jansen, ini yang benar seperti apa dinamikanya hingga saat ini, hari ini? Yang benar yang mana? Sudah beres atau belum? Yang pasti komitmen kami itu mendukung Pak Prabowo Sandi. Kalau itu sudah tutup buku itu. Sudah tutup karena buku ya? Memang tanda tangan basahnya sudah kita berikan ke KPU kan. Dia. Walaupun memang di saat yang bersamaan ya kami juga harus membagi energi, pikiran dan waktu mensukseskan Partai Demokrat di pilihan legislatif. Karena ini berbarengan. Ya. Itulah sebenarnya poin kalau dalam tanda kutip persoalan ini. Jadi yang disampaikan Pak SBY kemarin itu adalah di hadapan kami, termasuk di hadapan saya, pembekalan caleg DPR RI Partai Demokrat. Jadi Bapak ketika itu menyampaikan, mungkin media tidak menulis itu ya. Jadi Bapak mengatakan saya bukan tipe yang selalu memberikan angin surga. Jadi kalau tantangan berat ya harus kita katakan demikian. Realistis begitu ya. Itu sebenarnya diarahkan ke kami sebenarnya. Baru beliau menyambungkan kalimat yang tadi. Hari ini yang punya capres, artinya kader utamanya jadi calon presiden, Gerindra dan PDIP, itu memang sangat diuntungkan sekali. Terus kita ini bagaimana? Sedangkan Partai Demokrat ini juga adalah peserta pemilu pileg. Ya. Itu makanya kemudian Pak SBY memberikan trik-trik lah kepada kami. Beliau sebagai orang yang sangat berpengalaman di politik Indonesia ini, kalau istilah kami itu Pak SBY itu pemegang 2 Liga Champion lah. Jadi 2 kali menang presiden, 1 kali membawa Partai Demokrat juara pileg, artinya ini ya mungkin kelasnya Piala Winners lah ini, Piala UEFA. Jadi hari ini Bapak ya dengan pengalamannya 2 kali menang Liga Champions dan 1 kali menang Piala Winners itu. Jadi tahulah trik-triknya ya bagaimana. Kemudian memberikanlah ke kami jabaran-jabaran. Kalau bisa koktel efek Prabowo ini kita jauhkan dulu sebagai variabel untuk menambah nilai elektoral kita. Sebenarnya berdasarkan survei Partai Demokrat ini sudah lolos PT 4%. Tetapi partai ini kan memang didesain bukan hanya sekedar lolos PT. Kalau istilah di Liga Inggris itu Partai Demokrat inilah partai Big Four.
Jadi memang didirikan untuk jadi juara, bukan hanya sekadar lolos degradasi. Jadi trik itu ya, trik untuk kepentingan partai politik bisa menembus parliamentary threshold. Begini dia, tit for tat, something for something, quid pro quo. Jadi kalau kami mendukung Pak Prabowo di Pilpres, Pak Prabowo bagaimana cara Bapak mendukung kami di Pileg? Sesederhana itu sebenarnya. Jadi itu trik ya. Jadi bukan trik-trik untuk menagih komitmen, janji dan sebagainya. Komitmen ini tadi, kalau kami memenangkan Pak Prabowo jadi presiden, Pak Prabowo bisa tidak berjanji. Ya, menggunakan cara Bapak memenangkan Partai Demokrat lolos PT 4%, PAN lolos PT 4%, PKS lolos PT 4%. Itu makanya. Pertanyaannya, bisa tidak Pak Prabowo janji? Ini janjinya sebenarnya sudah disepakati sebelumnya atau bagaimana sih? Bentuknya, formatnya seperti apa janjinya? Itulah yang sekarang sedang kita cari permodelannya. Kalau di koalisi kami ini lebih baik kita ribut di depan, semuanya lolos, semua tidak almarhum, ketimbang kemudian misalnya seperti di Pak Jokowi diam-diam tiba-tiba 4-5 partai almarhum nanti. Karena 4% ini bukan hal yang gampang. Resikonya almarhum pemilu kita besok itu. Resikonya kematian, bukan hanya sakit. Jadi caranya memang ribut di awal begitu ya, di depan ya? Kita bicarakan, kita cari permodelannya biar semua di koalisi Pak Prabowo ini tadi sukses lah, tidak ada yang almarhum. Oke, kalau gitu saya ingin klarifikasi juga ke Partai Amanat Nasional. Sudah ada Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Derajat Wibowo yang bergabung dari Biro Metro TV di Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam, Pak Derajat. Selamat malam, Mas Wahyu. Ya, mudah-mudahan tadi juga sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Bang Jansen. Ini mendingan ribut-ribut di awal kalau di koalisi Prabowo Sandiaga Uno untuk supaya nanti ke depannya lebih aman begitu. Benarkah juga Partai Amanat Nasional mungkin mengalami hal yang sama? Ada janji-janji komitmen yang memang harus dijaga, terus harus ditagih? Begini, kalau ribut-ribut di awal segala macam, kami tidak melakukannya ya. Tapi memang semua partai, baik di koalisi Pak Jokowi maupun di koalisi Mas Bowo, itu menghadapi sistem permainan baru dengan Pileg dan Pilpres bersamaan ini ya. Saya rasa sudah menjadi pengetahuan masyarakat kalau yang paling diuntungkan yang punya calon, dalam hal ini PDIP dan Gerindra. Nah, partai-partai lain itu semua sama, belum berpengalaman dengan Pileg dan Pilpres bersamaan. Kalau dulu kita bisa fight habis-habisan di Pileg, kemudian berpikir berikutnya adalah beberapa bulan kemudian fight lagi habis-habisan di Pilpres. Nah, kalau sekarang ini kan energi terpecah dua begitu ya. Jangankan persaingan antar partai berbeda koalisi. Ada lagi masih persaingan antar partai di dapil itu ya. Ada lagi persaingan internal antar caleg di dalam satu partai. Kemudian masih ada lagi tandem antar caleg pusat dengan caleg provinsi dan sebagainya. Jadi dinamikanya itu tinggi sekali kalau di Pileg, dan semua partai sekarang sedang belajar untuk mengelola. Apalagi dari hasil survei yang dipublikasikan maupun hasil survei internal dari masing-masing partai, memang kita harus pandai-pandai mengelola. Jadi kalau dalam koalisi sih kita bukan karena masalah ingin menjaga janji yang sudah disepakati atau komitmen yang sudah disepakati, Pak. Kalau janji komitmen itu ya janji komitmennya adalah perjuangan bersama-sama, dan kalau di PAN itu kan Sandi sering jalan bersama Ketua Umum PAN ya untuk keliling. Jadi Sandi kita bawa ke kantong-kantong PAN, kemudian juga Ketua Umum PAN dibawa ke kantong-kantong konstituen yang selama ini bukan konstituen tradisional PAN gitu. Jadi kalau dari PAN kami mengkonsolidasikan konstituen utama kami, karena PAN memang sudah punya segmen pasar tersendiri, dan kemudian bersama dengan Mas Sandi kita mencoba mencari tambahan suara untuk Pileg di luar basis konstituen utama PAN. Sambil berharap ada advantage yang bisa didapatkan begitu ya? Ya tentu. Setiap partai kan yang paling krusial kan di Pilegnya. Kalau partai nggak punya kursi DPR, nanti menjadi partai non DPR kan susah itu. Oke, jadi dipastikan kalau dari Partai Amanat Nasional tidak ada rame-rame di depan begitu ya, rame-rame di awal. Selama ini dalam koalisi kami